Selamat siang teman-teman. Nama saya Roma Sari Syahaan, NPM 1D 018039. Di sini saya mau menjelaskan tentang jenis-jenis modal. Modal. Di modal ada dua jenis, yaitu debit dan kredit. Di debit ada modal konkret dan modal aktif. Sedangkan di kredit ada modal abstrak dan modal pasif. Di modal aktif, ada elemen dari modal aktif akan selalu berubah-ubah baik dalam jangka pendek, yaitu ada kas efek, piutang, persediaan maupun dalam jangka panjang. Dan sedangkan di modal pasif, ada nilai dari modal pasif dalam jangka waktu tertentu, adalah relatif permanen. Di modal aktif ada aktiva lancar dan aktiva tetap, sedangkan di modal pasif ada utang maupun modal sendiri. Sumber modal. Sumber dana saat mencari sumber modal untuk meluncurkan perusahaan mereka, entrepreneur harus memperhatikan petunjuk berikut ini untuk pendanaan yang berhasil. Yang pertama, memilih sumber modal yang tepat untuk sebuah bisnis dapat menjadi sama pentingnya dengan memilih bentuk kepemilikan yang tepat ataupun memilih lokasi yang tepat. Keputusan ini merupakan keputusan yang akan mempengaruhi sebuah perusahaan sepanjang hidupnya. Jadi entrepreneur harus mempertimbangkan dengan benar pilihan mereka sebelum memilih sumber pendanaan yang tertentu. Yang kedua, uang tersebut di luar sana. Kuncinya adalah mengetahui kemana kita harus memandang. Entrepreneur harus memahami berbagai sumber dana yang tepat untuk berbagai jenis usaha, berbagai jenis tahapan pertumbuhan perusahaan serta mempelajari bagaimana penggunaan sumber dana tersebut agar dapat meraih kesuksesan. Semua hal ini harus dilakukan terlebih dahulu sebelum entrepreneur menetapkan untuk mencari dana bagi usaha mereka. Modal kerja. Modal kerja merupakan modal yang menjadi kebutuhan dalam pembiayaan semua kegiatan supaya usaha berjalan dengan suatu rencana yang telah dibuat. Modal kerja juga diartikan dengan sebagai kelebihan aktivitas lancar pada kewajiban atau utang jangka pendek. Konsep modal kerja ada 3, yaitu konsep kuantitatif, konsep kualitatif, dan konsep fungsional. Yang pertama, konsep kuantitatif. Konsep ini berfokus kepada kuantum yang diterapkan untuk meliputi keperluan perusahaan dalam membiayai operasinya yang sifatnya rutin atau menggambarkan jumlah dana atau fund yang tersedia untuk tujuan operasi jangka pendek. Konsep ini beranggapan modal kerja adalah jumlah aktiva lancar atau gross working capital. Yang kedua, konsep kualitatif. Konsep ini berfokus terhadap kualitas modal kerja. Kalau ada konsep ini, definisi modal kerja yaitu kelebihan aktiva lancar atau utang jangka pendek atau net working capital, yakni jumlah aktiva lancar yang bersumber dari pinjaman jangka panjang ataupun para pemilik perusahaan. Yang ketiga, konsep fungsional. Konsep ini berfokus terhadap fungsi dana yang dimiliki dalam rangka menghasilkan pendapatan laba usaha pokok perusahaan. Manfaat modal kerja. Yang pertama, sebagai pelindung perusahaan terhadap krisis modal kerja sebab turunannya nilai aktiva lancar. Yang kedua, sangat mungkin untuk bisa membayar seluruh kewajiban-kewajiban tepat pada waktunya. Yang ketiga, sangat mungkin untuk mempunyai persediaan dalam jumlah yang cukup untuk melayani para konsumen. Yang keempat, memungkinkan untuk perusahaan dalam memberikan syarat kecil yang lebih menguntungkan kepada para pelanggannya. Yang kelima, memberikan peluang perusahaan untuk dapat berjalan lebih efisien karena tidak ada kesulitan untuk memperoleh barang maupun jasa yang diperlukan. Kebijakan modal kerja. Kebijakan modal kerja merupakan strategi yang diterapkan oleh perusahaan dalam rangka memenuhi kebutuhan modal kerja dengan berbagai alternatif sumber dana. Manajemen pada umumnya mengambil kebijakan modal kerja agresif, moderat, konservatif, tergantung keberaniannya mengambil resiko bisnis. Kesalahan dalam mengelola modal kerja mengakibatkan hilangnya kepercayaan internal dan eksternal. Kepercayaan internal
adalah kepercayaan dari pegawai dan buruh yang disebabkan karena gaji dan upah tidak dibayar tepat waktu. Sedangkan kepercayaan eksternal adalah kepercayaan dari partner bisnis, khususnya kreditur, yang disebabkan karena utangnya yang jatuh tempo tepat dibayar waktu. Jika suatu perusahaan kehilangan dua kepercayaan tersebut, dapat dipastikan akan bangkrut. Penentu besarnya model kerja. Faktor-faktor yang mempengaruhi besar kecilnya kebutuhan model kerja di antaranya: skala usaha perusahaan, aktivitas perusahaan, volume penjualan, perkembangan teknologi, periode perputaran atau periode terikatnya modal kerja, pengeluaran kas rata-rata setiap hari. Demikianlah hasil presentasi saya. Jika ada salah, mohon maaf. Terima kasih.